Karma leluhur adalah jenis karma yang diturunkan oleh nenek moyang kita dan biasanya dialami oleh banyak anggota keluarga di rumah. Jika kalian dalam keluarga besar kalian menemukan pola-pola negatif berulang dan ini membawa kesialan dalam kehidupan kalian dan generasi selanjutnya, bisa jadi itu adalah pola dari yang namanya karma leluhur. Apa saja sih yang termasuk dalam karma leluhur? Sebelum kita lanjut videonya, simak dulu informasi penting berikut ini. Bumi kita sedang berubah menjadi bumi baru. Ini adalah era kejayaan Nusantara yang sudah menjadi siklus 700 tahun sekali. Karena itu, kita mengalami kebangkitan spiritual. Artinya, kita sedang dikembalikan kepada kesadaran sejati manusia Nusantara. Di bumi yang baru nanti, hidup adalah mayoritas tentang harmoni, welas asih, saling terhubung, dan berkelimpahan. Kebangkitan spiritual adalah jalan pembuka. Selanjutnya, kita yang menapaki jalan untuk menemukan jati diri kita kembali sebagai manusia-manusia Nusantara yang tercerahkan. Di Gathering Jakarta besok, kita akan bahas lebih lengkap tentang ini, termasuk apa saja sih yang harus kita persiapkan dan kita tuntaskan selama proses kebangkitan spiritual. Dengan demikian, kita bisa memasuki bumi baru bersama-sama dan hidup di era kejayaan Nusantara yang penuh dengan berkelimpahan. Makanya, saya tunggu kehadiran kalian semua di Gathering besok dengan tema Bumi Baru, Zaman Keberlimpahan Nusantara. Daftarkan diri kalian sekarang, cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya. Dan pastikan kalian hadir, karena seat ini sangat terbatas dan belum tentu saya akan hadir di Jakarta lagi. Karma leluhur adalah bentuk karma yang diturunkan oleh nenek moyang kita ke generasi-generasi selanjutnya. Karma sendiri sering diartikan sebagai hasil yang akan dituai oleh manusia, berdasarkan pada apa yang dilakukan manusia dulunya. Karma lebih banyak diartikan mirip sebagai hukum sebab akibat atau tabur tuai. Ketika manusia menabur kebaikan, maka akan menuai kebaikan juga. Jika manusia di kehidupannya sekarang mengalami kejahatan, bisa jadi disebabkan karena dulunya dia juga jahat. Dalam buku karma yang ditulis oleh Sadhguru dijelaskan, cara kerja karma sebenarnya tidak sesimpel hukum sebab akibat atau tabur tuai. Karma bisa terjadi karena berawal dari mindset atau pola pikir yang tertanam dalam pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Ketika pola pikir atau mindset manusia mengandung trauma atau luka batin yang sangat besar, maka ini akan membuat manusia menarik hal-hal buruk ke dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kejahatan. Orang jahat suatu saat bisa menerima karmanya. Ini karena dalam pola pikirnya, ia sudah diliputi dengan banyak sekali kejahatan. Sehingga walaupun saat ini ia hidup aman, sebenarnya secara bawah sadar atau subconscious, dia sedang menarik hal-hal buruk ke dalam kehidupannya sendiri. Walaupun bisa jadi karma buruknya baru terjadi di masa depan. Dalam karma leluhur, trauma, luka batin, atau mindset yang buruk ini diturunkan kepada keturunannya. Sehingga akhirnya keturunan-keturunannya mengulang pola-pola negatif yang cenderung terjadi kembali dalam satu keluarga besar. Karma leluhur itu sangat bisa terdeteksi karena pola kejadiannya sering berulang-ulang dalam satu keluarga besar. Kalau dalam psikologi tidak ada yang namanya karma leluhur, tapi ada yang namanya trauma antar generasi, di mana ini penjelasannya sangat mirip dengan karma leluhur. Nenek moyang yang mengalami trauma atau luka batin yang belum tuntas atau memiliki mindset negatif yang sangat besar, cenderung menurunkan trauma dan mindset negatif ini ke anak cucunya. Nanti anak cucunya bisa mengulang pola-pola kehidupan yang serupa dengan leluhurnya, yakni pola kehidupan yang traumatik. Karma leluhur ini akan cenderung menurun ke generasi-generasi selanjutnya, kecuali ada keturunannya yang sadar bahwa pola karma ini harus dihentikan. Biasanya, keturunan yang menyadari pola karma ini adalah keturunan yang mengalami kebangkitan spiritual atau memiliki kecerdasan emosi atau EQ yang cukup tinggi. Dalam agama Kristen juga ada yang namanya kutuk keturunan. Kutuk keturunan ini adalah jenis kutukan yang harus ditanggung oleh keturunan manusia yang sebenarnya disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh leluhurnya. Misalnya nih, dalam sebuah pernikahan terjadi perceraian, maka umat Kristen disarankan untuk mengecek pada garis keturunan dia dan pasangan apakah ada riwayat perceraian juga, sehingga ini menurunkan trauma yang sama kepada keturunannya. Akibatnya, keturunan secara bawah sadar atau subconscious akan mengulang pola yang sama di
kehidupan yang sekarang. Jika ada riwayat yang sama, maka keturunan di zaman sekarang harus bisa menghentikan pola tersebut dan memutus polanya agar tidak terulang di kehidupan generasi selanjutnya. Uniknya, kutuk keturunan ini tidak hanya berkaitan dengan hal-hal terkait trauma atau dosa yang disebabkan oleh murni kondisi psikologis manusia saja. Tapi, kutuk keturunan ini juga bisa disebabkan karena ritual-ritual mistik yang dilakukan oleh leluhur di masa lalu. Misalnya, bila leluhur di masa lalu terikat perjanjian mistis dengan entitas kegelapan atau melakukan pembelajaran ilmu-ilmu hitam tertentu, maka mindset negatif atau traumanya ini bisa menurun ke keturunan selanjutnya dan menjadi kutuk. Pada dasarnya, karma leluhur itu adalah bentuk trauma, luka batin, atau mindset negatif lainnya yang membekas dalam pikiran bawah sadar leluhur, yang belum tuntas ketika leluhur meninggal dunia. Karma ini lantas tertanam dalam DNA mereka. Ketika mereka memiliki anak, maka DNA yang mengandung memori karma leluhur ini ikut terlahir ke dalam tubuh keturunannya. Akibatnya, keturunannya secara bawah sadar akan mengulang gaya hidup, pola pikir, dan karma yang sama dengan yang leluhurnya lakukan di masa lalu. Lingkungan itu membentuk DNA kita. Lingkungan nomor satu manusia adalah keluarganya sendiri, yang terdiri dari orang tua dan saudara-saudara. Ketika manusia masih tinggal dengan orang tuanya, lalu mereka melihat orang tuanya kerap melakukan kekerasan, pertengkaran, bahkan perselingkuhan, bahkan sampai perceraian, maka itu terekam dalam pikiran bawah sadar anak sebagai trauma atau luka batin, yang kemudian tersandikan juga dalam DNA-nya. Si anak akhirnya rentan mengulang pola yang sama seperti orang tuanya. Ketika ia memiliki anak nantinya, maka DNA yang mengandung trauma tersebut ikut terlahir kembali ke dalam diri anaknya. Jika anaknya tidak menyadari dan memutus karmanya, DNA karma akan terus terlahir ke generasi-generasi selanjutnya hingga menjangkiti satu keluarga besar. Akibatnya, seluruh keluarga besar banyak yang mengulangi hal yang sama dengan yang dilakukan oleh leluhurnya dulu. Akhirnya, satu keluarga besar banyak yang mengalami kekerasan, perceraian, perselingkuhan, dan pertengkaran yang sama dengan pasangan. Sama seperti yang leluhurnya lakukan dulu. Inilah yang disebut dengan karma leluhur atau trauma antar generasi atau kutuk keturunan. Dan ini akan terus berlangsung kecuali ada keturunan yang sadar dan mau berusaha untuk memutus polanya. Ketika seorang keturunan mulai sadar dan berkomitmen untuk memutus polanya, maka di situ dia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi ia juga menyelamatkan generasi selanjutnya. Apa saja sih jenis-jenis karma leluhur yang paling banyak ada di Indonesia? Berikut ini adalah beberapa jenis karma leluhur yang paling banyak menjangkiti orang-orang di Indonesia berdasarkan dari hasil data-data klien hipnoterapis yang ada dan juga pengamatan di sekitar. Yang pertama, perselingkuhan berulang. Ini artinya dalam satu keluarga besar, banyak sekali terjadi kasus perselingkuhan. Entah menjadi pihak yang akhirnya berselingkuh, alias dia duluan yang jatuh cinta dengan lawan jenis lain di luar pasangan sahnya, atau dia yang menjadi selingkuhan atau simpanan dari lawan jenis lain yang sudah berkeluarga. Dalam banyak kasus perselingkuhan yang terjadi, ada yang namanya trauma bond atau ikatan trauma yang terdeteksi pada pasangan yang berselingkuh. Ketika seseorang anak ini terbiasa untuk melihat ayahnya mengabaikan ibunya atau terbiasa melihat ibunya disakiti oleh ayahnya seperti diselingkuhi oleh ayahnya, anak bisa mengulang pola yang sama sebab pikiran bawah sadarnya terlanjur melekat dengan pola tersebut sehingga ini mempengaruhi perilaku si anak. 2. Perceraian berulang. Di Indonesia, menurut data dari Badan Pusat Statistik, penyebab utama perceraian di Indonesia ini ternyata bukanlah perselingkuhan, melainkan karena pertengkaran terus-menerus, baru disusul masalah ekonomi dan finansial sebagai penyebab utama kedua. Sisanya baru perselingkuhan, KDRT, dan ditinggalkan oleh salah satu pihak. Biasanya sih untuk poligami. Mengapa pertengkaran terus-menerus dan masalah finansial ini bisa menjadi penyebab utama? Dalam kasus hipnoterapi yang banyak masuk dan juga berdasarkan dari pengamatan sekilas dari kasus-kasus perceraian di sekitar, saya mengamati adanya pola pernikahan yang didasari dari permulaan yang kurang baik. Contohnya nih, saat menikah banyak pasangan yang tidak mempertimbangkan kesetaraan pemikiran, kesetaraan visi misi, kecerdasan emosional, kecocokan karakter, kesetaraan finansial, bahkan banyak sekali
sekali pernikahan yang dilangsungkan dengan dasar alasan mumpung ada yang ngajak nikah atau mumpung ada yang bisa dinikahi. Jika pernikahan didasari pada alasan ini, kebanyakan di kemudian hari bakalan timbul ketidakcocokan karakter. Awal mulanya, obrolan menjadi tidak nyambung. Kemudian, komunikasi menjadi sulit. Salah paham akhirnya sering terjadi. Lalu, kedua belah pihak merasa tidak dimengerti oleh pasangannya. Hingga akhirnya terjadilah kelelahan batin, dan pertengkaran pun bisa terpicu oleh hal-hal yang kecil. Akhirnya lama-lama menjadi sering bertengkar dan terjadilah perceraian. Demikian juga dengan finansial. Dulu, di saat baru menikah, banyak pasangan yang kurang terbuka dengan finansial. Banyak perempuan yang mendiskon dirinya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang belum mapan dan dewasa. Sehingga saat menikah, perempuan tertuntut untuk ikut mencari nafkah dan akhirnya merasa dieksploitasi. Lalu terjadilah perceraian. Kesetaraan finansial sering tidak dibicarakan karena dianggap tabu oleh masyarakat kita. 3. KDRT berulang. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT seringkali diartikan hanya sebatas kekerasan fisik terhadap anggota keluarga saja. Padahal kekerasan verbal, kekerasan finansial, dan kekerasan psikologi juga sangat bisa dikategorikan sebagai KDRT juga. Dan faktanya banyak sekali orang tua yang masih memproyeksikan trauma-trauma masa kecil mereka ke anak dalam bentuk KDRT. Entah KDRT fisik, verbal, maupun KDRT psikologi. Orang tua yang gemar berkata-kata kasar kepada anak seperti membentak, berteriak, memaksa, dan segala bentuk verbal abuse lainnya, ini bisa dikategorikan sebagai KDRT secara verbal. Orang tua yang gemar memanipulasi anak seperti selalu menyalahkan anak atas kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya, alias gaslighting, selalu bertindak sebagai korban karena sudah merasa melahirkan anak, alias playing victim, terlalu mengkontrol kehidupan anak, bahkan menanamkan doktrin bahwa anak berhutang kepada orang tua karena sudah dilahirkan ke dunia, sehingga akhirnya anak dituntut untuk selalu menuruti dan memahami orang tua, tak peduli apapun yang sedang terjadi. Ini juga termasuk dalam KDRT psikologi. Bagaimana dengan KDRT finansial? Contoh yang banyak terjadi adalah memposisikan anak sebagai sandwich generation, di mana si anak akhirnya dipaksa untuk menanggung beban finansial dari 3 generasi. Generasi pertama adalah menanggung beban finansial untuk pernikahannya sendiri. Yang kedua untuk anak-anak yang dilahirkannya atau generasi di bawahnya. Yang ketiga untuk orang tuanya atau generasi di atasnya. Akibatnya, anak menjadi tertekan dan rawan menuntut hal yang sama pada keturunannya. 4. Toxic parenting. Orang tua yang dilahirkan dan dibesarkan pada periode perang, entah itu perang dunia ataupun perang revolusi setelahnya, sangat rawan menurunkan toxic parenting kepada anak-anaknya. Ketika orang tua menjadi toxic, maka di situ juga biasanya terjadi KDRT. Toxic parenting dan KDRT itu adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Perlu dipahami bahwa orang tua yang toxic sebenarnya adalah orang tua yang traumatik. Mereka menjadi toxic karena di masa kecil mereka juga menerima perlakuan kasar dari sekitarnya, entah dari orang tuanya terdahulu ataupun perilaku kasar akibat peperangan. Di zaman perang, leluhur kita terbiasa mendengarkan bentakan, caci maki, hinaan, dan suara-suara tembakan atau senjata lain yang membuat trauma. Sehingga ini diproyeksikan ke keturunan mereka dalam bentuk kekerasan atau toxic parenting. Kakek nenek kita tidak menyadari bahwa ucapan kasar dan kekerasan yang mereka lakukan adalah bentuk proyeksi trauma sejak zaman perang. 5. Toxic relationship. Jika dalam satu keluarga banyak pasangan yang terjebak dalam hubungan yang toksik, maka itu bisa menjadi indikasi adanya trauma antar generasi yang perlu disembuhkan. Toxic relationship antara suami dan istri ini sangat berpotensi untuk menjadi toxic parenting terhadap anak. Bagaimana bisa? Contohnya nih, ketika ayah dan ibu tidak bahagia dengan pernikahannya, ini bakalan menyebabkan kelelahan batin, yakni kelelahan di segi mental dan jiwa yang terakumulasi dalam pikiran bawah sadar. Ini lantas membuat manusia akhirnya menimbun energi negatif dalam diri. Manusia sebenarnya tidak didesain untuk menampung energi negatif terus-menerus. Ketika batin mereka sudah terlalu penuh dengan energi negatif, maka mereka pasti mengeluarkannya dalam bentuk perilaku. Meskipun orang tua sudah berusaha untuk berakting sebaik mungkin di depan anak, tetap loh energi negatif yang menang. Ini akan membuat orang tua mulai memunculkan perilaku-perilaku toksik terhadap anak tanpa mereka sadari. Misalnya nih, ketika si ibu sakit hati karena diabaikan dan dikasari oleh ayah, si ibu bisa saja loh berakting seolah-olah ayah itu sempurna dan mencintai ibu di depan anak. Tapi tanpa sadar, ibu jadi mulai membentak anak, jadi sering tertrigger hal-hal kecil, bahkan mulai menyalahkan anak atas kesalahan-kesalahan yang tak sengaja mereka
mereka lakukan. Ini adalah bentuk pikiran bawah sadar ibu yang sedang melepaskan beban-beban energi negatif mereka yang terlalu berlebih dalam diri. 6. Kasus dengan narsistik. Jika dalam satu keluarga banyak terjadi kasus-kasus dengan narsistik, entah anggota keluarga menjadi korban seorang narsistik, atau bahkan ada anggota keluarga yang menjadi narsistik itu sendiri, maka ini juga menjadi pertanda adanya karma leluhur di situ. Seorang anak bisa menjadi narsistik itu diawali oleh pola pengasuhan yang salah, entah terlalu diabaikan oleh orang tua sehingga anak gemar mencari validasi sendiri, atau bahkan terlalu dipuji dan dimanjakan oleh orang tua sehingga ia merasa dirinya paling tinggi dan paling sempurna di dunia. Ini sebenarnya adalah proyeksi dari toxic parenting dari orang tua. Toxic parenting adalah proyeksi dari trauma-trauma yang dialami oleh orang tua. Ketika seorang anak telah menjadi narsistik, maka mereka juga menurunkan DNA narsistik mereka ke keturunan selanjutnya. Demikian juga ketika dalam satu keluarga banyak yang menjadi korban hubungan dengan narsistik. Korban seorang narsistik adalah empath yang terluka. Seorang anak bisa menjadi empath yang terluka karena di masa kecil mereka mengalami trauma pengasuhan, entah karena sering diabaikan oleh orang tua, terlalu dikontrol oleh orang tua, atau tidak diberi kesempatan oleh orang tua untuk menjadi dirinya sendiri. Sehingga di masa dewasa mereka menjadi orang yang rendah self-love, rendah self-esteem, sulit menetapkan batasan sehingga rawan dimanfaatkan atau dimanipulasi oleh orang lain. 7. Kemiskinan degeneratif. Kemiskinan itu bisa menurun hingga ke beberapa generasi berikutnya. Jika kamu terlahir dalam keluarga yang menderita kemiskinan degeneratif atau menurun, kamu sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengangkat finansial keluarga tapi selalu gagal, maka cek lagi sejarah leluhur kamu. Jangan-jangan ada trauma finansial di sana yang menyebabkan keturunannya tidak bisa lepas dari pola kemiskinan menurun. Trauma ini harus disembuhkan dulu sehingga tidak membentuk trauma bond atau ikatan trauma yang menyebabkan keturunan mengulang pola yang sama terus-menerus. Jika trauma leluhur ini sudah disembuhkan, maka keturunannya akan lebih bebas dalam membentuk pola karma baru yang positif. Akhirnya dia bisa menyelesaikan masalah kemiskinan degeneratif tersebut. 8. Penyakit degeneratif. Ini merupakan contoh kasus karma leluhur yang banyak terjadi di Indonesia. Tapi karena biasa terjadi, maka dianggap hal yang biasa dan bukan hal yang besar lagi. Contohnya, ketika orang tua mengidap penyakit hipertensi, diabetes, asma, kanker, dan jenis-jenis penyakit degeneratif lainnya, ini lantas dianggap biasa saja ketika menurun kepada anak. Padahal ini berbahaya loh. Daripada menurunkan penyakit ke anak kan, lebih baik menurunkan DNA yang sehat-sehat ke anak. Penyakit degeneratif juga tersandikan dalam DNA. Ketika kita memiliki orang tua yang sakit, otomatis DNA kita juga membawa kode penyakit tersebut. Berikut pola gaya hidup orang tua yang menyebabkan mereka mengalami penyakit tersebut. Seorang anak bisa memutuskan penyakit degeneratif ini tidak cukup hanya dengan menulis ulang DNA mereka. Dari yang semula DNA yang mengandung kode penyakit degeneratif menjadi DNA yang benar-benar sehat tanpa penyakit. Tapi anak juga harus memiliki pola hidup yang sama sekali berbeda dengan orang tuanya. Misalnya, orang tuanya dulu memiliki gaya hidup yang penuh stres, makannya tidak memperhatikan nilai gizi, dan memiliki jam tidur yang kacau, maka si anak harus bisa membalik pola ini. Anak harus memiliki hidup yang damai dan membahagiakan. Anak harus membiasakan diri untuk memperhatikan kandungan gizi makanan yang dikonsumsi, sehingga tidak berlebihan mengkonsumsi makanan tertentu yang bisa memicu penyakit degeneratifnya aktif kembali. Anak juga harus memiliki jam tidur yang teratur. Bila perlu, anak harus merutinkan olahraga dan puasa. Banyak penyakit degeneratif terjadi karena orang tua dulunya malas berolahraga dan membiarkan dirinya memakan terlalu banyak makanan. Nah, di antara jenis-jenis karma leluhur yang sudah saya paparkan tadi, ada nggak sih yang salah satu atau beberapa di antaranya ternyata dialami oleh keluarga besar kalian? Terus bagaimana dong cara memutusnya? Jika kalian ingin tahu cara memutuskan karma leluhur ini, silahkan komen di bawah. Nanti kalau banyak yang request, akan saya buatkan video lanjutannya. Dan buat kalian yang ingin memiliki buku-buku dalam video ini, klik aja link pembelian yang ada di bawah video ini dan langsung check out sekarang juga. Jangan lupa untuk segera lakukan payment atau pembayaran, karena kalau misalnya bukunya sold out nih, belum tentu loh akan dicetak ulang oleh penerbit. Bumi kita sedang berubah menjadi bumi baru. Ini adalah era kejayaan Nusantara yang sudah menjadi siklus 700 tahun sekali. Karena itu kita mengalami kebangkitan spiritual. Artinya kita sedang dikembalikan kepada kesadaran sejati manusia Nusantara. Di bumi yang baru nanti, hidup adalah mayoritas tentang harmoni, welas asih, saling terhubung, dan berkelimpahan. Kebangkitan spiritual adalah jalan pembuka. Selanjutnya, kita yang menapaki jalan untuk menemukan jati diri kita kembali sebagai manusia-manusia Nusantara yang tercerahkan. Di Gathering Jakarta besok,
besok kita akan bahas lebih lengkap tentang ini, termasuk apa saja sih yang harus kita persiapkan dan kita tuntaskan selama proses kebangkitan spiritual. Dengan demikian, kita bisa memasuki bumi baru bersama-sama dan hidup di era kejayaan Nusantara yang penuh dengan berkelimpahan. Makanya saya tunggu kehadiran kalian semua di gathering besok dengan tema Bumi Baru, Zaman Keberlimpahan Nusantara. Daftarkan diri kalian sekarang, cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya. Dan pastikan kalian hadir, karena seat ini sangat terbatas dan belum tentu saya akan hadir di Jakarta lagi.